Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada para teman-temanku dan Ibu dosen Ibu Evi selaku dosen mata kuliah risiko manajemen atau manajemen risiko. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil risiko BPR Harta Sarana yang berada di Ambarawa. Saya Agil Akbar Tanjung dengan NIM 68 2019 064. Nah, visi misi dari BPR Harta Sarana itu adalah visinya menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Dan misinya itu terdiri dari dua, yaitu perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi, dan menciptakan good banking governance atau GBC demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan atau kesejahteraan. Nah, informasi BPR Harta Sarana ini tuh BPR Ambarawa ini secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akte Pendirian nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Otari SH dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10655 HT 0101 tanggal 31 Desember 1992. Nah, di BPR Harta Sarana ini tuh terdapat dua kegiatan, yaitu tabungan atau deposito dan perkreditan. Nah, di sini adalah struktur organisasi dari BPR Harta Sarana itu, dan kita nanti akan uh, memitigate itu bagian kasih dana itu administrasi tabungan karena kita memilih tabungan. Karena saya tujuan manajemen resiko ini tuh ya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian BPR itu sendiri, melacak sumber-sumber resiko yang ada di BPR, minimalisasi kerugian akibat terjadinya resiko, dan menjaga stabilitas BPR. Manfaat manajemen resiko itu nanti kepada perusahaan atau BPR itu membantu BPR dalam mencapai visi dan misinya, meningkatkan keuntungan atau profitabilitas BPR-nya. Terus yang terakhir menjaga kepercayaan stakeholder sehingga reputasi BPR akan selalu terjaga. Nah, untuk stakeholder sendiri di BPR Harta Sarana ini yang dia ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu harus semua warga yang ada di BPR itu sendiri, dan eksternal itu adalah para nasabah yang menabung kalau untuk saya. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang batas toleransi risiko dan keras kerjanya. Di sini saya mengambil asumsi dalam satu tahun itu nasabah tetap 100 dan nasabah baru 50, dan para nasabah itu menabung sebesar 200.000 dalam setahun. Jadi jumlahnya yaitu 360 juta untuk satu tahun. Untuk BTR itu sendiri saya ambil 10% dari total pendapatan, yaitu 36 juta ribu. Untuk indeks likelihoodnya dan dampaknya bisa dilihat di bawah ini atau di presentasi ini. Next, ini adalah kriteria peluang terjadinya risiko perusahaan atau kriteria risiko. Dari 10% target itu dikatakan sangat besar itu lebih dari 0,8 BTR. Itu terjadi sebanyak satu kali setiap bulan. Besar atau signifikan itu terjadi sebanyak 7 sampai 11 kali dalam satu tahun. Untuk sedang terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali dalam satu tahun. Nah, kecil terjadi 3 sampai 4 kali dalam satu tahun, dan sangat kecil itu terjadi kurang dari 3 kali dalam satu tahun. Nah, kategori risiko di sini saya mengambil yang pertama itu komputer operasional menabung mengalami kerusakan, itu terjadi karena virus atau hardware. Itu kategorinya adalah hazard risk. Dan untuk kedua adalah perusahaan mengalami mati listrik yang disebabkan oleh korsleting dan lain-lain, itu termasuk kategori hazard risk juga. Dan sistem tabungan mengalami error atau tidak bisa menginput data, itu juga termasuk hazard risk. Lanjut ke profil resiko 1. Komputer operasional menabung terjadi kerusakan. Nah, dampak finansial resiko inherennya itu kita bisa lihat tuh tidak bisa menginput data ke nasabah dengan asumsi itu 100 nasabah yang akan menabung sebesar 100.000. Jadi total 10 juta, dan penginputan data nasabah dilakukan secara manual. Jadi jika komputer itu rusak kan pasti tidak bisa untuk operasional, jadi kita perlu manual dengan memfotokopi beberapa kertas, yaitu 250 perak dikali 200 lembar. Dan totalnya adalah 10 juta 50
Untuk rencana penanganan resiko itu yang pertama itu satu, melakukan servis komputer dengan mendatangkan teknisi dengan asumsi itu biaya servis 100.000 dan biaya teknisi 75.000. Dan kedua itu, ini jika hardware mengalami kerusakan maka teknisi akan mengganti hardware yang rusak tersebut. Ya, di sini saya asumsikan yang rusak itu motherboard dan RAM, maka bisa sekitar itu 750 dan biaya pemasangan atau servis itu menjadi 825.000 dan melakukan monitoring secara berkala oleh teknisi selama 1 minggu. Itu biaya asumsinya tuh 1 minggu 25.000 bensin dikali 7 dan totalnya adalah 1.175.000. Nah, di sini itu adalah risk inputnya. Ada kotak-kotak ini yang saya jelaskan tadi itu. Nah, akar penyebab itu komputer terkena virus, hardware sudah usang, terserang hacker. Nah, dampaknya itu lambatnya proses menabung di BPR karena harus menggunakan metode manual dan antrian itu pasti akan memanjang. Resiko inherennya itu probabilitas terjadinya pasti kecil karena PC itu jarang sekali rusak untuk beberapa hari atau beberapa bulan. Dampaknya pasti sedang-sedang saja karena tidak begitu mempengaruhi operasional karena bisa manual. Dengan resiko inheren adalah 6 dengan tingkat resiko inheren medium risk. Dengan ini berarti bisa dikatakan probabilitas resikonya itu sedang antara 04 BTR sampai 06 BTR, terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk risiko residualnya, karena kami ini dimitigate, nah nanti probabilitas risikonya itu akan menurun jadi 2 kecil dan dampak risiko residualnya nanti akan 2 ringan menjadi 4. Dan nanti matriks risknya itu semuanya di medium karena mungkin menurunnya kecil, tapi itu itu harus dimitigate karena namanya PC komputer operasional kan harus dimitigate atau nanti tidak bisa untuk operasional maka harus dimitigate walau dampaknya tetap di medium gitu. Tapi untuk turunnya tuh dari sedang ke kecil, yaitu dari 02 BTR sampai 04 terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Asumsinya itu dampak finansial risiko inheren 10.050, nilai bersih risiko inheren 5.527.500, biaya penanganan risiko 1.175, dampak finansial risiko residual 8.875 dan nilai bersih risiko residualnya 2.662.500. Oke, lanjut ke profil risiko kedua, yaitu perusahaan mengalami mati listrik atau korsleting dan lain-lain. Dampak finansial risiko inheren ini yang pertama adalah mengganggu operasional yang pasti karena kita juga harus dalam adanya perusahaan itu pasti menggunakan listrik, yaitu asumsinya 90 nasabah yang akan menabung sebesar 100.000 itu menjadi total 99 juta. Dan kedua, semua tugas penginputan dilakukan secara manual lagi, yaitu sepertinya tadi fotokopi 250 lembar sama 200 lembar itu dikali 250 perak per satu kertasnya itu. Dan kerusakan karena korsletnya itu komputer yang kena itu bisa jadi power supply rusak dan lain itu 1 juta. Nah, rencana penanganan risiko ini penggunaan genset, tapi ini saya tidak memasukkan dalam total biaya penanganan risiko karena pasti menurut saya itu dalam genset itu pasti awal itu sudah beli, jadi ini saya tidak masukkan ke total biaya penanganan risiko. Jadi yang langsung aja, jika terjadi korsleting maka memanggil pihak perbaikan listrik untuk survei dan memperbaikinya, yaitu asumsinya untuk biaya survei itu 50.000 dan biaya perbaikan 250.000 dan ongkos teknisinya adalah 30.000, jadi total 330.000. Nah, ini untuk risk inputnya, yaitu akar penyebabnya tuh korsleting kabel yang ada di perusahaan. Yang kedua, terjadinya kerusakan di wilayah perusahaan mengakibatkan semua listrik di wilayah tersebut harus dimatikan terlebih dahulu. Dampak kualitatifnya ya chance data-data hilang akan meningkat kalau namanya mati lampu, komputer tiba-tiba mati. Dan kedua, komputer akan mengalami kerusakan karena terjadi mati tiba-tiba, itu secara mati tiba-tiba karena mati listrik, komputer bisa terkena dampaknya. Nah, untuk probabilitas itu kecil dan untuk
dampaknya itu sedang. Dan dampak inherennya itu adalah 6. Jadi medium risk prosentasenya itu 40%. Nah, di sini nanti akan terlihat tuh kriteria probabilitasnya adalah sedang. 0,4 BTR sampai 0,6 BTR itu terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali dalam 1 tahun. Nah, setelah ini kan harus dimitigate karena namanya konsleting. Kalau tidak dimitigate bisa terjadi kebakaran dan lain-lain. Maka probabilitasnya itu nanti akan turun menjadi kecil dan dampaknya itu akan sangat ringan sekali. Dan dampak residualnya itu menjadi 2, yakni kriterianya sekarang menjadi low risk. Untuk prosentasenya itu 25%. Maka metric risknya itu dari medium yang resiko inheren itu menjadi low risk yang segitiga itu dan bintang itu di situ. Dan untuk kriterianya itu akan turun menjadi sangat kecil, itu kurang dari 0,2 BTR, terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Nah, ini untuk R2 itu dampak finansial risiko inherennya itu 10.050.000, nilai bersih risiko inherennya itu 4.020.000, biaya penanganan risiko 330.000, dampak finansial risiko residual 9.720.000, dan nilai bersih risiko residual 2.430.000. Lanjut, untuk terakhir adalah profil risiko ketiga, yaitu sistem tabungan mengalami error atau tidak bisa menginput data. Untuk dampak finansial risiko inherennya itu pertama adalah nasabah tidak bisa melakukan transaksi akibat error sistem yang terjadi. Itu ada asumsinya adalah 35 nasabah yang akan menabung sebesar 100.000. Lalu penginputan data nasabah secara manual lagi, yaitu fotokopi, sama seperti yang finansial yang pertama dan kedua. Jadi profil risiko pertama kedua. Dan ketiga adalah antrian panjang dan nasabah tidak jadi untuk menabung. Adanya nasabah yang tidak jadi menabung itu 15 nasabah sebesar 100.000. Jadi totalnya ada 5.025.000. Untuk rencana penanganan risikonya sih, pertama adalah penanganan sistem atau memperbaiki. Itu asumsi saya memperbaiki sistem dengan codingnya atau sistemnya error itu diperbaiki, itu 650.000. Dan kedua adalah pemeliharaan sistem maintenance selama 1 bulan 1 minggu 1 kali, itu 800.000. Jadi total biaya penanganan adalah 1.450.000. Nah, di sini adalah risk inputnya. Akar penyebab itu terjadi kesalahan dalam sistem atau kode yang salah, dan untuk dampak kualitatifnya itu tidak bisa menggunakan aplikasi tabungan tersebut dan terjadinya manual operasional. Untuk resiko inherennya itu probabilitasnya pasti, kalau namanya sistem error pasti probabilitasnya besar. Untuk dampaknya sedang, skor inherennya itu 12, kriterianya high risk, dan persentasenya adalah 60%. Jadi di kategori risikonya ini adalah besar atau signifikan, itu terjadi sebanyak 7-11 kali dalam 1 tahun. Dan untuk resiko residualnya itu nanti setelah kita harus dimitigate, itu pasti dampaknya akan probabilitasnya akan turun sebagai kecil, itu 2, dan dampaknya akan menjadi kecil. Lalu skornya itu 4, kategorinya akan menjadi medium risk dengan persentase 35%. Dan kategori risikonya itu bisa diturunkan menjadi kecil, terjadi 3-4 kali dalam 1 tahun. Untuk metrik risknya itu dari high ke medium. Ini R3 itu dapat finansial risiko inheren 5.025.000, nilai bersih risiko inheren 3.015.000, biaya penanganan risikonya itu 1.450.000, dampak finansial risiko residual 3.575.000, dan nilai bersih risiko residualnya 1.251.250.000. Dan terakhir adalah profil risiko dari ketiga risiko tadi. Itu saya di sini lebih spesifik ke administrasi tabungannya karena saya memilih studi kasus untuk menabung. Dengan status kejadian risiko terkini itu high risk 1, medium risk 2. Dan progres tindakan respon itu anggaran biaya penanganan risikonya itu 5.910.000. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.